Kali ini mengenai kontribusi kesehatan ke pertumbuhan 8% GDP Indonesia. Itu kalau di kita masuk transformasi pilar nomor 3, membangun sistem ketahanan kesehatan. Di dalamnya ada membangun industri kesehatan, membangun industri kesehatan. Nah, Kemenkes sekarang sedang bekerja sama dengan Kadin sebenarnya untuk bisa memfinalisasi cetak biru peran industri kesehatan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo yang besarnya 8% itu. Nah, untuk update ke teman-teman, belanja kesehatan di Indonesia itu sekitar 641 triliun. Setiap tahun sekarang kita dengan bantuan World Bank sudah menghitung berapa belanja kesehatan kita. 641 triliun itu sekitar 40 miliar dolar. Kalau dibagi per kapitanya, angkanya jatuhnya sekitar 140 dolar per kapita. Poin pertama yang saya ingin sampaikan ke teman-teman sekalian, ini industri, bahwa potensi industri kesehatan Indonesia itu besar sekali. Karena Malaysia saja itu sekarang sudah 432 dolar per kapita. Itu rata-rata usianya 76, kita rata-rata usianya 72 tahun. Jadi kalau saya udah 61 sekarang kan, diharapkan bahwa orang Indonesia itu bisa aging properly and healthy gitu kan. Diharapkan ya kita bisa sampai ke Malaysia. Kalau kita sampai ke Malaysia kan logikanya belanjanya juga sebesar Malaysia. 432 itu 300 dolar di atas Indonesia sekarang. Kalau kita kaliin dengan 280 juta populasi kita, itu besarnya 84 miliar dolar Bapak Ibu. So there is a 84 billion revenue opportunity in the next 5 to 10 years. Kalau kita naik ke negara paling efisien di dunia, itu Singapura. Itu rata-rata average life-nya 84 years old, mereka spend per kapita 3.300 dolar. 3,000 US more than Indonesian. Jadi kalau in the next 10 to 15 years kita populasi kita aging dan sehat gitu kan, seperti Singapura in the next 15 years, then Indonesian as a country will spend additional 3,000 US karena selisihnya kan 3.000 dolaran lah. Multiply by 280 itu 840 billion US dollar. Itu half of Indonesian existing GDP yang sekarang 1,5 triliun US. Dan kemana uang ini? Uang ini akan sebagai bankir saya tahu terbagi menjadi 3. Sepertiganya masuk ke industri farmasi, vaksin, obat. Sepertiganya goes into medical devices company. Sepertiganya lagi masuk ke medical services company, rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Jadi bayangkan if you own AstraZeneca, a pharmaceutical company, harus dipastikan bahwa the CEO of Global AstraZeneca give a hard target to AstraZeneca Indonesia country manager, itu ya 10% market share easily, 10% of 84 billion gitu kan, 8.4 billion US dollar gitu. Sama Dexa juga gitu kan. Kalau saya jadi ownernya Dexa, Pak Ferry, aku akan kasih targetnya di rootnya ya itulah obat-obatan ya sepertiga dari 84 billion ya 28 billion. You get 10% market share gitu kan, 2.8 billion itu targetnya dia, annual revenue gitu. Nah itu besar sekali. Nah sekarang tugas kita adalah, dan satu lagi yang menarik, itu PCS nomor 1. The size is very very big, the potential is very big. Nomor 2, itu increase historically, jadi udah pas tuh, proven increase 9-11% every year. Jadi kalau sebenarnya kan Bapak Prabowo minta 8% GDP growth every year. In economy itu kan science kan, is the simple mathematics. How can you increase 8% GDP gitu? Pertanyaannya kayak itu kan. Kalau kita 1,5 triliun Indonesian GDP every year,
1%-nya kan 15 billion US kan. Kita kan semua belajar matematik gitu kan, gampang banget, 15 billion US. So jadi kalau Pak Prabowo pengen 8% GDP growth setiap tahun, harus ada seluruh industri di Indonesia bisa grow pertumbuhannya ya, deltanya ya, 8 kali 15. 120 miliar dolar. 120 billion revenue growth every year has to be distributed to berapa? 300 BUMN, thousands of companies gitu kan, 3,200 hospitals gitu kan, 6,000 labs, 15,000 private clinics, ya itu di total jumlahnya harus ada 120 billion US. As simple as that gitu. The mathematics is simple. Nah sekarang gimana caranya? Industri kesehatan bisa. Kenapa? Karena historically industri kesehatan tuh tumbuh 9-11%. Tapi kenapa itu tidak translate ke GDP? Karena sebagian besar masih import. Kecuali medical services ya. Kalau medical services rumah sakit ya ada juga deh yang ke Malaysia ya. Tapi medical services kan hampir semuanya muternya di ekonomi dalam negeri kan. Tapi kalau kita beli misalnya vaksin AstraZeneca, vaksinnya masih import dari luar. Jadi GDP growth-nya nggak terjadi di Indonesia. Mungkin 80% dari yang belanjanya kita terjadinya di UK. Nah itu, our job is to make sure that this 9-11% expenditure growth itu 100% tertranslate menjadi 9-11% GDP growth. Dengan cara apa? Dengan cara move the industry as much as possible in the country. Jadi all the economic activities yang translate into GDP growth itu happens in this country. And that will create jobs. Itu yang Pak Prabowo mau. Jadi teman-teman yang tahu ya, kesehatan itu sebenarnya bisa berkontribusi. Kenapa? Historically udah 9-11%. Enggak semua industri itu grow by more than 8%. The issue is kesehatan masih kecil porsinya. Nanti saya bisa lihatin. Ya. Jadi ini yang kedua yang saya pengen sampaikan. Kesehatan itu have a very high likely possibility untuk contribute to 8% GDP growth. To the 8% GDP. Teman-teman bisa lihat presentasinya nggak bisa lihat ya, nggak bisa keluar di sini ya. 8% GDP growth. Ya, pengen pasti. Ya. Nah, aku aja mau liatin aja. Kalau yang komplain BPJS yang merah tuh. 27%. Jadi nggak semua, paling besar tuh dari out of pocket expenses. Jadi tetap orang-orang bayar sendiri itu lebih besar. BPJS cuma 27%, yang asuransi swasta yang coklat yang gelap itu tuh, berapa di atasnya? 30 triliunan. BPJS kita 166 triliun, dari total belanja kesehatan 614 triliun. Dan itu tumbuhnya 11-13% every year. Nah coba next slide ya. Nah ini kan tempatnya Pak Prabowo kan, ya, pokoknya targetnya 8% aja ya. Nah coba kan menteri-menterinya harus menerjemahkan. Ini kan matematik dan 8%. Siapa? Kita berdoa, kita kerja keras. Ya nggak bakal sampai. Itu dari mana asalnya? Saya bankir kan, harus ada hitung-hitungannya dong. Nah kita mencoba menerjemahkan. Belum selesai, ya tapi hopefully September bisa selesai. Tapi saya mau kasih kisi-kisi nih, biar pemain-pemain industri bisa kasih masukan juga ya. Nah, ini komponen GDP. Jadi aku ajarin ekonomi dulu ya. Komponen GDP ini. Di mana sih sektor kesehatan? Masalah pertama di sektor kesehatan. Di catatan BPS, sektor kesehatan itu masih campur-campur. Enggak ada satu line tersendiri. Jadi kita masuk di industri pengolahan sebagian. Jadi kalau kayak farmasi, kita sektor kesehatan ada 3 industri besar kan. Industri obat-obatan atau farmasi, industri alkes, alat kesehatan, dan industri services, layanan kesehatan. Yang layanan kesehatan lebih rapih tuh, di bawah tuh. Jasa kesehatan, itu masuk. Tapi industri farmasi sama industri alkes itu campur aduk. Dimasukin di catatan BPS-nya, ada yang masuk industri elektronik, ada yang masuk industri apa, jadi masih makanan dan minuman. Jadi kita masih sekarang sedang memfinalisasi sama BPS untuk bisa masuk ke more detailed component item. Jadi ada 1 digit, 2 digit, 3 digit. Kita mau sampai ke 5 digit supaya kita bisa tarik sehingga kita bisa lihat nih. Berapa sih
kinerjanya kepala BPOM gitu kita bisa lihat. Benar nggak kepala BPOM kontribusi pertumbuhan 8% apa dia malah nurunin jadi 3% growth-nya. Kita bisa lihat tuh industri obat-obatan gitu, industri alkes kita bisa lihat. Sekarang kita lagi mudah-mudahan saya akan ketemu kepala BPS supaya industri kesehatan bisa kita lihat besarnya berapa setiap tahun. Ya, ini buat teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini yang kita dapat dari BPS. Jadi kita minta BPS, coba diperkirakan dong industri kesehatan itu kira-kira berapa? Itu ada di kanan. Ya. Itu dalam angkanya triliun. Itu dalam persen ya. Jadi industri kesehatan itu kira-kira 2,17%, angkanya di kiri. 425 triliun. Ya. Yang jasa kesehatan, rumah sakit segala macam 236 triliun. Yang industri kesehatannya di atasnya tuh. Ya. Industri pengolahan selain jasa kesehatan, jadi industri kesehatannya sekitar 193 triliun. Tapi ini masih perkiraan, karena itu tadi belum dapat. Jadi totalnya 425 triliun, itu BPS. Sama kan dengan angkanya tadi kalau teman-teman lihat ya beda-beda tipis, kita nyatetnya di sana 641 triliun. Yang catatan kita dari World Bank. Di sini BPS tangkapnya 425 triliun. Jadi Indonesia punya banyak masalah data lah. Tapi ini kan kita beresin dengan BPS. Kalau 425 triliun itu kira-kira 2,17% dari GDP. Kalau catatan kita yang tadi 641 triliun, 2,5% dari GDP. Jadi Bapak Ibu mesti ngerti nih kalau pemain sektor kesehatan. Sektor kesehatan itu sektor kecil. Karena tambang mungkin 8% dari GDP misalnya. Pertanian mungkin 10% dari GDP. Kita tuh 2,1 sampai 2,5% dari GDP. Jadi kalau kita tumbuhnya 10%, kontribusi ke pertumbuhan GDP total hanya 10% kali 2,7. Jadi hanya kontribusi 0,2% dari target Bapak Presiden Prabowo yang 8%. Tapi still okay. Ya, still okay. Nah, ini is simple mathematics sebenarnya. 8% programnya investasi harus dinaikkan, ini naikkan. Ya angka-angkanya mana? Nah, ini angka-angkanya kita lihat kalau di mata saya harus ngejar ya 1% GDP kan 15 billion US. Gimana investasi teman-teman itu bisa menghasilkan 15 billion US. Ini ajarin ekonomi sedikit ya, yang orang-orang dokter-dokter juga biar semangat belajarnya. You know how your contribution to the country is gitu kan. Coba next slide sedikit ya. Nah, kita tuh sekarang sudah mulai ukur. Ya. Kalau kita tarik mau tumbuh 8%, kira-kira industri kita tumbuhnya mesti seperti apa? Kita mesti tumbuhnya seperti apa? Udah kita tarik tuh dengan asumsi tadi ya. Nah kira-kira tuh tugasnya saya nih, saya mesti menciptakan industri farmasi dan alkes tumbuhnya segitu. 62, 8,5, 9, 9,2, 9,3. Sehingga yang ada di Perpres, ini udah dikasih target di RPJMN-nya Bappenas. Targetnya di kanan tuh, 6,2 sampai 6,8. Nah, baseline-nya kita 5,86. Supaya bisa naik average-nya ke 62, 6,8, saya mesti tumbuh alkes tuh seperti itu. Jasa kesehatan rumah sakit mesti seperti di bawahnya tuh, mesti lebih tinggi. Nah, tugas menterinya apa? Tugas menterinya adalah bikin aturan yang mempermudah swasta supaya bisa capai itu. Karena nggak mungkin pemerintah kuat. Dalam ekonomi Indonesia, struktur ekonomi Indonesia sekarang, waktu zamannya Pak Harto, itu 50% APBN. Itu semua orang cari proyeknya di APBN. Sekarang salah. GDP kita tuh APBN paling cuma 16%. Jadi dipaksa apapun Ibu Sri Mulyani, ya cuma 16% dari total ekonomi. Kalau swastanya takut gerak, takut ditangkep, nggak berani invest, ya nggak maju. Karena they control 85% of Indonesian economy.
Nah sekarang apa yang pemerintah bisa lakukan? Karena kita nggak punya enough economic power, nggak punya enough capital. Kalau businessman nggak punya enough balance sheet capacity to support the 8% growth. Tugasnya pemerintah adalah memastikan bahwa we create an environment sehingga swasta feel comfortable to invest. Sehingga capai pertumbuhan itu. Nah tugas sebagai saya menteri apa? Bukannya bikin regulasi dan minta komisi untuk setiap aturan yang kita bikin. Salah. Justru kita harus bikin regulasi supaya swastanya mau invest. Dan cepat. Jadi itu yang saya minta ke teman-teman Kemenkes juga. Change our paradigm. Our job is to support Presiden untuk 8% GDP growth. Kita nggak punya apa-apa kecuali a very powerful pen. Pen ini dulu dipakai buat malakin, gitu kan? Ya Pak Slamet sama saya yang hidupnya lama kita tahu lah, dia suka malak-malakin regulator. Sekarang jangan, pen ini harus kita pakai untuk tanda tangan regulasi-regulasi yang incentivize private sector to invest. Supaya bisa sampai ke angka gitu. Kenapa? Karena tugas presidennya seperti itu. Ya, coba next slide. Ya. Dan sekarang kita udah ngitung tuh, kan tadi kita masuknya di industri pengolahan sama di industri jasa. Nah kita mulai lihat tuh, kita pecah. Kalau jasa kesehatan berapa, pengolahan kesehatan berapa, keluar tuh angkanya tuh ke bawah tuh. Nah keluar angkanya ke bawah, kemudian kita coba untuk bisa capai pertumbuhan, ini kan pertumbuhan GDP itu pertumbuhan revenue lah, pertumbuhan pendapatan Bapak Ibu lah. GDP itu paling gampangnya Bapak Ibu apa? Semua total pendapatan gaji, semua total pendapatan semua perusahaan Indonesia dijumlah. Ditambah semua gaji karyawan dijumlah. Ah itu total GDP. GDP itu bisa lihat dari revenue side atau lihat dari expenditure side. Jadi revenue side lihatnya gimana, semua pendapatan perusahaan dijumlah, semua pendapatan gaji jumlah, nah itu total GDP. Atau semua belanja perusahaan dijumlah, semua expenditure teman-teman belanjanya apa, buat beli obat, beli apa dijumlah, nah itu GDP. Itu harusnya sama. Ya. Tadi pendekatannya kita ambilnya dari belanja. Karena yang produksi ini datanya susah sekali. Di industri kesehatan kayak tadi masih nggak dapat. Ya, tapi tugas kita naikin ini. Nggak mungkin kita naikin belanja kalau pendapatannya juga nggak naik kan. Jadi kita mesti mikir gimana cara naikin pendapatannya. Nah hitung-hitungan kita, ini masih roughly, menurut saya masih salah sih angkanya nih. Itu butuh antara 900 dengan ICOR. Jadi kita ngitung, oh kalau kita mau dapetin revenue segini, kita mesti investasi berapa. Investasinya tuh pakai angka yang namanya ICOR, incremental capital output ratio. Ini dipakai sama tim saya 3,5, harusnya salah. Indonesia nggak sebagus ini. Indonesia tuh 6. Ya, dapat 4 aja udah bagus. Jadi setiap kita mau dapat 1, kita mesti invest 6. Ya. Harusnya bagus untuk dapat 1% GDP investnya 4 gitu. Ya. Ini dengan angka 3,5 aja yang sangat efisien, kita butuh investasi versi BPS 943 triliun investasi, bayangin tuh. Ini angkanya menurut saya masih agak salah nih. Jadi BPS tadi kan bilang kita 2,17% kan, atau 460 triliun GDP kita. Versinya kami World Bank 600 triliun atau 2,5%. Jadi kalau pakai angka BPS, Menteri Kesehatan Budi Sadikin dan Pak Taruna Ikrar harus mentandatangani regulasi sehingga swasta-swasta mau invest 943 triliun dalam 5 tahun. Itu minimal. Itu kegedean menurut aku. Saya pikir gimana pabrik obat 943 triliun gitu kan. Kita kan juga kasih kredit juga ke orang-orang gitu ya. Mereka paling investnya 20 miliar, 40 miliar, 50 miliar. Kalau segitu aku bilang ini salah hitung gitu ya. Cuma gak enak bilang ke tim saya salah hitung. Coba dikonsultasikan dulu. Jadi abis ini kita mau datang ke Menteri Keuangan. Kita mau duduk lagi sama teman-teman Kadin. Saya mau duduk lagi sama Bappenas, sama World Bank yang ngerti developmental economics untuk translate. Untuk bisa mencapai angka tadi, grow yang tadi 6% sampai 10%, kita mesti invest berapa sih? Gitu ya. Tapi untuk ini memberikan gambaran ke teman, ini masih preliminary ya, jangan di-quote angka ini, nanti masukin ke wartawan. Tapi untuk memberikan bahwa di Kementerian Kesehatan kita mulai berpikir nih, pilar transformasi nomor 3, gimana merealisasikan ambisi Bapak Presiden 8% GDP growth. Kita tahu itu swasta yang harus drive, sekarang apa yang harus kita lakukan agar swasta mau drive? Regulasi apa ya? Coba next slide ya. Next slide. Nah, coba mundur-mundur. Jadi ini industri-industrinya lah yang kira-kira ya. Udah kita bagi-bagi juga.
Jadi kalau saya mau kasih target ini apa Aspaki, apa sih kalau ini alat kesehatan apa namanya? Gakeslab sama Aspaki mesti tuh investasi 686 triliun, angkanya masih salah-salah gitu kan. Kalau yang apa yang obat-obatan itu tuh AstraZeneca lain 825 triliun, ya, masih angka-angka salah-salah dikit lah. Tapi kita nanti akan perbaiki angkanya. Tapi dari situ nanti kita akan bagi per sektor tuh mesti tumbuhnya berapa. Ya, nah, apa yang bisa kita permudah, saya bisa tanda tangan regulasi apa supaya teman-teman bisa invest. Ya. Nah, jadi ini pembagian tugasnya lah ke dirjen nanti lu jangan bikin regulasi yang bikin susah orang, lu bikin susah regulasi biar bisa invest gitu ya. Udah ada hitung-hitungannya ya. Nah, sekarang apa yang saya lakukan? Jadi udah dapat makroekonominya teman-teman udah dapat kan? Walaupun angka itu belum benar ya, dan saya masih mau finalisasi lagi BPS sama Bappenas sama Menteri Keuangan, tapi saya rasa dalam sebulan ini selesai. Karena saya pernah jadi bankir, aku ngerti lah, ini harusnya kerjaan sebulan selesai. Dari situ kita kita tahu angkanya kita mesti grow investasi berapa, nanti tinggal kita bagi. Berapa di pharmaceutical industry, berapa di medical device industry, sampai yang services. Nah, sekarang kita coba translasikan target makro tadi ke subkomponen industri. Saya kasih contoh nih, yang sedang dilakukan, belum selesai juga. Ini lagi kerjaan sama Kadin, coba next slide. Coba mundur. Ini nanti deh. Coba yang Alkes dulu. Nah, ini saya ambil Alkes sepertiga ya. Kita akan lakukan juga ke farmasi, kita akan lakukan juga ke services, rumah sakit. Kita lihat Alkes nih. Untuk bisa ngejar 8% yang tadi itu investasi. Gimana mau investasinya? Nah, kita lihat, di Amerika ada 2.652 alat kesehatan register. Yang di Indonesia, karena aku berharap nanti yang obat-obatan yang ngerjainnya kepala BPOM yang namanya Profesor Taruna Ikra gitu kan. gitu ya. Tapi supaya aku beliau pasti lebih bagus karena orang-orangnya banyak lebih pintar-pintar di sana. Nah, kemudian yang sudah tersedia di Indonesia yang sudah saya approve, karena alat kesehatan di saya, karena approvalnya itu 1.582. Tapi yang sudah diproduksi dalam negeri 491. Jadi secara konsepnya, saya harus kasih tugas ke Ibu Rizka, dari 491 naik ke 1.500. Betul gitu kan, kira-kira kan? Karena kalau itu masih import, ya GDP-nya kan larinya keluar. Nah, jadi Ibu Rizka mesti dudukin AstraZeneca dengan mitra-mitra aja Indonesia, lu kongsi gitu kan. Kalau kita kalau punya teknologi bikin, kalau enggak kongsi. Agak-agak dipaksa sedikit boleh gitu kan. Kalau enggak kongsi lu invest lah di Indonesia. Bikin regulasinya, kalau enggak kongsi hidup lu susah gitu kan. Kalau kongsi hidup lu gampang gitu ya. Dan no money involved, yang penting lu invest supaya create investment dan jobs gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, tugas Ibu Rizka yang kedua adalah naikin 1.500 itu, kalau naik jadi 2.500 dong. Ibu Rizka ngomonglah ke ID, dokter-dokter itu coba dimodernisasi sedikit, jangan pakai alat-alat kuno gitu, pakai robotics gitu kan. Masa nggak pakai robotics sekarang kan? Masa Singapura semuanya robotics, kita enggak gitu kan. Pakai apalah alat-alat kesehatan yang modern gitu kan. Apa itu? Pasang katupnya nggak usah pakai bedah jantung terbuka, pasang katupnya pakai cath lab gitu kan, ada wire cath segala macam. Pakai teknologi baru. Ya, supaya dari 1.580 udah naik ke 2.000. Karena that will increase the size of the medical devices economy gitu ya. Nah, itu udah dibagi tuh sama Ibu Rizka tuh. Ini ada 16. 16 ini yang nanti kita lihat, yang belum dapat datanya adalah, ini saya butuh bantuan juga nih sama teman-teman industri. Kita lewat Kadin. Dari 16 gitu berapa sih yang sekarang dipakai? Jadi saya udah bilang ke Ibu Rizka, yang 491 kan kita ada datanya. Yang import kita mau ambil dari Dirjen Bea Cukai. Yang masih import tuh apa aja? Ambil top 10, yang top 10 itu nanti dikongsiin. Kita duduk sama teman-teman Kadin, coba di matchmaking kan. Bisa nggak yang import-import terbesar yang top 10 ini di matchmaking kan? Agar bisa bikin pabriknya di Indonesia, sehingga trickle down dari ekonominya, translation ke GDP-nya terjadi di Indonesia. Ya, next slide coba. Nah, untuk masing-masing tuh kita punya peta, coba mundur dulu ya. Misalnya nomor 1, peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik. Aku nggak ngerti ya teman-teman ya. Jangan merasa kemudian nanya ke aku, sumpah aku nggak ngerti. Ini bangkir gitu. Tapi aku relax orang dari peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik. Next slide ya. Nah, kita tahu tuh
Dari 687 jenis, 78 sudah dibikin lokal. Ternyata peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik dibagi 3. Ada tes, ada lab, ada tes toksikologi, ada tes kimia klinik, ada peralatan laboratorium, ada tes teknologi. Itu udah ada jenis-jenisnya. Nah, nanti saya minta ke Ibu Rizka, dari yang merah-merah itu yang belum ada data di sini, dihitung berapa volumenya, apa unit sales atau unit use di Indonesia sama berapa rupiahnya. Nanti kita ranking yang besar. Yang besar duluan, yang itu yang kita urus. Kalau bisa, yang hijaunya naik dong. Dari 687, masa hijaunya cuma 78. Hijaunya jadi 600 dong. Ya. Jadi itu sebabnya kita masih berteman gitu. Jangan dimusuhin, main case jangan dimusuhin. Supaya teman-teman industri kesehatan nanti kita buka nih, kita ngomong. Ini sekarang masih dengan Kadin, nanti kita panggil semua. Aku panggil tuh semua pemain-pemain alkes, aku panggil semua pemain farmasi, aku panggil semua pemain-pemain rumah sakit untuk bikin kayak gini. Yuk, dari 687 merah bisa nggak kita hijaunya 600? What do you need from me? On regulatory basis sama insentif sehingga mempermudah Anda untuk bisa meningkatkan bisnis ini. Ya. Dan saya kasih top 10-nya ini nih, top 10-nya. Udahlah kerja dulu yang top 10 dulu ya, udah pasti untung, udah paling banyak dibanding apa yang kerja ini kecil-kecil. Kecuali emang ada yang mau gitu. Pak yang kecil ini marginnya gede, aku mau dah, aku punya potensi mitra bisa ngerjain ini atau posisi teknologi ngerjain ini. Jadi itu semua udah kita kerjain, coba turun aja terus ya. Semuanya udah ada, ini untuk alkes. Kita akan lakukan hal yang sama untuk rumah sakit dan juga untuk obat-obatan masih kerjasama sama BPOM. Ya. Sehingga dengan demikian itu nanti, misalnya ini, coba mundur deh. Maju lagi. Mundur ya, mundur lagi. Coba nomor 6 deh, coba nomor 6. Aku pengen cerita satu. Nggak, yang koklea itu di mana ya? Hah? THT, coba cari THT. Nah ini misalnya THT ini. Kita kan lakukan CKG nih. Untuk newborn screening 6 kan? 3 chemicals, congenital hypothyroid, congenital adrenal hyperplasia, G6PD. Yang 3 fisik. Jantung, cacat jantung bawaan, aku lupa gizi sama apa itu. Nah tadinya kita mau telinga. Karena telinga itu banyak yang tuli congenital. Cuma kita nggak berani bikin, karena begitu ketahuan tuli congenital, dia harus dioperasi butuh koklea tuh, implan koklea. Itu masih mahal sekali karena masih impor. Yang nomor 7.2 tuh, peralatan THT prostetik non lokal dari 26 jenis, itu kan masih impor semua. Import mahal sekali. Padahal kita mau jalanin tuh, karena banyak yang tuli congenital juga di kita. Cuma kita nggak berani lakukan screening, kalau screening ketahuan orang tuanya punya ekspektasi ditangani nggak bisa juga kita, karena kemahalan. Karena kokleanya nggak ada. Nah, jadi kita bilang ya, koklea itu siapa perusahaan-perusahaan alkes yang mau kerjasama. Carilah yang murah-murah deh, mulai dari Cina dulu sama India gitu kan, kongsiin. Nanti kita bantu aturannya, regulasinya supaya benar-benar bisa bikin di Indonesia. Nah contoh-contohnya kayak gitu. Jadi ada kebutuhan kesehatannya dan ada usage. Kalau itu jadi, banyak sekali. Kita kan screeningnya banyak sekali tuh. Untuk bayi aja 5 juta screening kan. That's your business opportunity every year kita screening 5 juta orang untuk tuli congenital. Nah itu contohnya nanti akan kita lakukan. Tapi ini baru berhenti sampai sini nih. Sekarang saya minta Ibu Rizka untuk ngomong sama industri untuk tahu usage-nya dulu. Jadi pengusaha kan pengen ada kepastian bisnis dong. Itu dipakainya berapa, dibelinya berapa. Jadi kita lagi cari ini data sama Kadin, datanya susah sekali. Makanya kita kumpulin aja Bu Rizka. Udah buka-bukaan aja deh, ini demi kebaikan kamu sekalian. Mereka kan kadang-kadang takut ngeluarin omset kan, nanti kompetitornya lihat. Enggak, ini buat supaya kita bisa lihat datanya, mana yang ada, rupiahnya berapa, unitnya berapa, jadi potensinya berapa kita sama-sama tahu. Ya kalau enggak, kalau mereka takut ketahuan kompetitornya panggil satu-satu aja yang gede-gede itu. Ya, coba next slide. Nah ini kita masih ngitung, kita lihat juga kapasitas produksinya. Kalau ternyata demand-nya masih di atas kapasitas produksi, that is good time for you to invest. Pengusaha kan perlu kejelasan itu. Nah itu tugasnya kita sebagai regulator, nanti kita akan regulate tuh. Harus kita lihat berapa sih belanja misal glove, belanjanya salep, belanjanya apa. Dan itu kira-kira akan proyeksinya akan naik berapa, karena CKG itu akan membuka banyak sekali
ini kan, oh penyakitnya jadi ketahuan gitu. Itu kan ada potential growth. Sehingga nanti ketahuan, oh ini menarik to invest. Nah nanti kalau mau invest butuh apa? Butuh partner, cariin. Butuh uang, cariin. Gitu, kita bisa cari juga. Karena saya bilang aja ke teman-teman, waktu COVID kan kita nggak punya obat-obat berbasis darah kan. Albumin, IVIG, Factor VIII, itu kan banyak dibutuhin. Gamaras, tante saya meninggal karena nggak bisa dapat Gamaras. Padahal kenal sama si Wanandi family, saya dekat sekali gitu kan, tetap aja dapat Gamarasnya telat, meninggal tante saya. Nah saya baru tahu bahwa Gamaras itu IVIG dibutuhkan banyak, kita nggak ada pabriknya. Nah akhirnya kita bikin regulasi supaya pabrik plasma itu bisa masuk. Karena regulasi waktu itu plasma harus dengan BUMN. BUMN-nya Bio Farma nggak maju-maju, saya bekas wakil menteri BUMN aja maksa nggak maju-maju. Akhirnya kita buka kan regulasinya, boleh dengan swasta, masuk tuh SK plasma nggak sampai 6 bulan. Itu regulasi yang saya bisa rubah kan, dia masuk, dia kongsi, nggak ada cari partnernya bingung. Ya kita cariin kongsi juga. Ini kan Menkesnya kasih kredit ke semua konglomerat, kita tahu ini yang baik-baik, ini terserah lu deh milihnya mau yang mana gitu kan. Makanya jangan musuhin Menkesnya. Karena bisa jadi kita cocok-cocoknya bisa dapat bisnis. Gitu ya. Jadi mereka dapat bisnis, mereka nggak ada uang. Menkesnya cari pinjaman ke ADB. Jadi SK Plasma sekarang udah mulai bangun 60%, 2026 selesai pabriknya. It's a 300 million investment and a very good return, kata aku. Aku rasa double digit return in US dollar mereka bisa dapat. Ya. So ini memberikan gambaran itu tadi ya teman-teman ya. Kita mau 8% GDP growth. Industri kesehatan walaupun cuma 2,1 sampai 2,5% dari total GDP, itu historically pertumbuhannya di atas 9%. Tinggal isunya pertumbuhan ini harus ditranslate menjadi real local GDP dengan cara kita accelerate the development of manufacturing industry di dalam. Ya. Ini mesti dibantu juga, karena orang Indonesia kan males-males, saya kan bankir tahu, senangnya berdagang, dapat profit, nyogok sedikit sini, nyogok sana, dapat profit secure. Gitu. Jangan gitulah. Kita benar-benar bantu bangun industri supaya GDP growth tercapai, kemudian penerimaan job itu will be created. Ya. Kalau butuh apa regulasinya nanti kita bikin. Dan kita akan kasih nanti sektor-sektor mana atau jenis-jenis industri apa di 3 subkonten besar ini, di farmasi, alkes, sama services yang paling menarik. Karena kita ada data-data yang sekarang di Kementerian Kesehatan. Dengan demikian swasta bisa lihat, oh saya mau masuk ke sini Pak. Oke, masuk ke sini butuh apa? Regulasi apa? Insentif apa? Tapi yang make sense ya, aku kan bankir, aku tahu lu kira-kira dapat berapa. Saya udah sering tuh lihat pengusaha-pengusaha punya 3 buku buat bankir, buku buat pajak, buku buat dia, gitu kan. Aku tahu, aku ngerti sekali itu. Ya, jadi udah kita lihat bukunya kamu udah untungnya decent berapa, gitu kan. Kalau mau dapat return in US dollar double digit itu kan udah oke dong, dapat yieldnya US dollar double digit. Ya, nanti kita bantu supaya itu bisa sampai. Mungkin saya berhenti sampai sini gitu teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Ini belum lengkap dan saya encourage for you that interested in it or would like to participate, ada 2 jalur. Jalur pertama bisa lewat Kemenkes ke Ibu Rizka, jalur kedua bisa masuk Kadin. Karena kita formally mengajak Kadin, Pak Anin Bakri tahu, Pak David Utama Wakil Ketua yang pegang kesehatan tahu, untuk bisa sama-sama membangun industri kesehatan, mendukung transformasi pilar ketiga ketahanan kesehatan agar kita bisa berkontribusi terhadap 8% GDP growth supaya apa? Semua pendapatan industri farmasi, semua pendapatan industri alat kesehatan, semua pendapatan rumah sakit, semua pendapatan dokter-dokter anggota ID naik, gitu kan? Naiknya lebih tinggi dari pertumbuhan GDP yang cuma 5,12%, kita lebih tinggi. Terima kasih.